Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan taslim kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita dalam Matnul Ghoyati wa Takrib, atau kita kenal dengan Matan Abu Syuja', dan kita sudah sampai pada penjelasan selanjutnya, Faslun fi mujibatil ghusl, yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi wajib atau mandi besar. Kita baca. Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah berkata, "Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'. Thalathatun tashtarku fiha ar-rijalu wan nisa' wa hiya iltiqa'ul khitanain wa inzalul mani wal maut." Walladhi yujibul ghusl, yaitu hal-hal yang mewajibkan seseorang al-ghusl. Ya. Al-ghusl itu secara bahasa ini adalah artinya mandi wajib. Ya, kalau mandi biasa kita mengucapkan dalam bahasa Arab bisa menggunakan istahamma yastahimmu. Ya, sering kita dalam istilah keseharian kita itu menggunakan istahamma yastahimmu. Namun di sini al-ghusl, ya, al-ghusl, yaitu yang dimaksud adalah mandi wajib, mandi besar. Secara bahasa bermakna sailanul ma'i 'ala syai', yaitu mengalirkan air pada sesuatu. Ini mutlak. Ya, mutlak. Adapun secara istilah, ya, sailanul ma'i 'ala jami'il badani biniyatin makhsusah. Ya, mengalirkan air, ya, kepada badan, ke semua anggota tubuh kita ini dengan niat yang khusus, maka harus disertai dengan niat, karena niatlah ini yang membedakan antara pekerjaan ibadah dengan kebiasaan. Itu niat. Apa saja, kata Al-Qadhi Abu Syuja'? Yang pertama, ya, ada 3 hal yang dimana laki-laki dan perempuan bersyarikat di dalamnya. Iltiqa'u al-khitanain. Ya, mohon maaf, yang pertama adalah pertemuan antara 2 khitan. Ya. Ini kembali dengan menggunakan kata-kata yang majaz, ya, kata majaz. Dan begitulah Allah mengajarkan kita, Rasul membimbing kita terkait hal-hal yang seperti ini. Kalau bisa menggunakan kalimat-kalimat yang majaz, itu sangat dianjurkan. Artinya bahwa kalau kita bisa menggunakan kata selain kata yang kita maksud itu, ya, maka itu lebih dianjurkan, sebagaimana Nabi contohkan. Walaupun Nabi pernah juga, ya, menyebut kata yang secara langsung yang kita maksud itu. Ketika Ma'iz datang kepada Nabi SAW, itu Nabi dalam hadis itu menjelaskan secara sangat jelas. Namun di banyak kesempatan Nabi lebih menggunakan, bahkan menggunakan kata-kata majaz, basyara, jama'a, ya, dan lain-lain. Pertemuan dua khitan, mohon maaf, khitan laki-laki dan khitan perempuan, ya, khitan laki-laki dan perempuan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza iltaqal khitanani aw massal khitanul khitana wajabal ghusl." Jikalau terjadi iltiqa, ya, pertemuan antara 2 khitan, atau ini kinayah yang kita kenal, kinayah dari jima, atau bahasa kita bisa katakan kopulasi, ya, kopulasi antara suami dan istri. Maka kata Aisyah, Rasul menyampaikan wajibal ghusl, wajib baginya mandi wajib, mandi besar.
ya, karena sebab itu. Artinya bahwa yang dimaksud iltiqaul khitanain di sini adalah saling melewati, ya, bukan berpapasan, bukan. Ya, saling melewati walaupun tidak ada yang keluar, ya, walaupun tidak ada yang keluar. Sebagaimana hadis yang disampaikan Nabi juga, bahwasanya jikalau seseorang jalasa baina syu'abihal arba', ya, jikalau seseorang, ya, laki-laki, seorang suami duduk di atas 4 cabang wanita, ya, maka baginya untuk mandi, ya, baginya untuk mandi. Sekali lagi bahwasanya walaupun tidak ada inzal, ya, tidak ada yang keluar, maka sekedar saling melewati satu sama lain, maka wajaba al-ghusl, baginya untuk wajib mandi, baik laki-laki ataupun yang perempuannya, ya, perempuan, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inzalul mani, ya, mohon maaf, keluarnya mani. Kapan? Baik itu disebabkan karena pikiran ataupun karena pandangan, ataupun mimpi, bahkan tidak kopulasi, asalkan inzalul mani, maninya, mohon maaf, keluar, itu maka wajib baginya untuk al-ghusl, untuk mandi, ya. Sebagaimana hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air itu berasal dari air. Maknanya adalah mandi dengan menggunakan air, mandi wajib, itu karena didasarkan ada air yang keluar. Yaitu yang kedua tadi, inzalul mani. Baik keluarnya saat kita sadar, ya, seperti ini, ataupun dalam keadaan tidur. Apakah keluarnya karena syahwat atau tidak dengan syahwat, intinya ada keluar, baik dengan kopulasi ataupun tidak, maka wajib baginya untuk mandi, Maka inzalul mani yang kedua. Kemudian ini baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang ketiga, yang bersyarikat laki-laki dan perempuan adalah al-maut, ya, kematian, wafat. Artinya bahwa jikalau ada seseorang yang wafat, maka wajib baginya untuk dimandikan, ya. Banyak hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi juga ketika mendatangi seorang sahabiah yang saat itu anaknya wafat, maka Nabi katakan iksilnaha salasan, ya, mandikan dia sebanyak 3 kali, ya, sebagaimana tata cara mandi jenazah. Nanti kita akan lebih menjelaskannya di bab tentang janaiz. Maka ketiga hal ini bagi laki-laki ataupun perempuan. Kemudian wa thalathatun takhtassu biha an-nisa. Yang ketiga selanjutnya, ini khusus bagi wanita. Artinya laki-laki keluar daripada hal ini. Yang pertama al-haid, wan nifas, wal wiladah, ataupun sebab persalinan, ya. Maka yang pertama al-haid, sebagaimana firman Allah SWT di surah yang kedua ayat 222. Ini mudah kita hafal, ya. Jadi surah yang kedua Al-Baqarah ayat 222. Allah mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian, ya, sampai kapan? Sampai mereka tathhir, sampai mereka suci. Jikalau mereka telah suci, ya, dan telah bersuci, maka datangilah sebagaimana Allah perintahkan. Maka ayat ini jelas menjelaskan tentang wanita yang sedang mengalami masa haid, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid.
Kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga meriwayatkan, juga bersabda dalam hadisnya, "Idza aqbalti al-haidatu fada'is salata fa idza dhahaba qadruha faksili angkadama wa shalli." Ya. Mengatakan kepada istrinya, jikalau haid datang, maka apa yang terjadi? Apa yang Nabi perintahkan? Tinggalkanlah sholat. Tetapi ketika telah selesai, maka bersucilah, mandilah, mandi wajib ya. Kemudian apa? Kemudian sholat karena sudah suci. Maka ini khusus kepada wanita. Darah yang keluar ya, yang rutin ya, yang keluar dari wanita ya, dari fard wanita seperti itu. Dalam keadaan sehat ya, sehat. Bukan karena sakit dan lain-lain. Kemudian yang kedua, an-nifas ya. Nifas itu darah yang keluar ya setelah ketika proses melahirkan ya. Namun terkadang ada juga tidak terjadi nifas ya. Namun bagi wanita ketika dia melahirkan ya, ketika persalinan baginya wajib tetap untuk mandi wajib karena al-wiladah. Kenapa? Al-wiladah itu menurut para ulama, khususnya para ulama Syafi'iyah, annal wiladah madhinna khurujid dam. Kemungkinan besar terjadi keluarnya darah itu karena sebab persalinan. Karena kemungkinan besar mazinna ya. Zon mazinna, kemungkinan besar keluarnya darah saat itu. Ya samalah dengan tidur ya, kemungkinan besar ya terjadi hadas ya. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena kemungkinan besar mazinnatu al-hadas. Kemungkinan besar itu terjadi hadas dan tidak kita sadari. Maka ketiga ini haid, ya, nifas, dan wiladah itu mewajibkan perempuan, wanita ya, untuk mandi wajib. Ulama juga mengatakan bahwasanya jumhur mengatakan annal walada maniyun min aqad. Mengapa persalinan itu menyebabkan wanita mandi? Wajib baginya untuk mandi. Kenapa? Karena al-walad maniyun min aqad. Ya. Bayi yang dilahirkan itu adalah mani yang sudah jadi. Ya, mohon maaf kami harus katakan asalnya kan apa? Asalnya mani, mohon maaf. Ya. Tetapi sudah jadi, sudah berbentuk, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta ya. Dan kita manusia sebaik-baik ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal-hal yang mewajibkan mandi. 3 hal bersyarikat laki-laki dan perempuan. Kemudian 3 hal lagi khusus kepada wanita.